Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis supply chain management pada PT Bukit Asam Tbk. PT Bukit Asam adalah badan usaha milik negara di bidang pertambangan nasional, khususnya batubara. PTBA yang berdiri sejak 1981 adalah salah satu dari 5 besar produsen batubara di Indonesia. Secara nasional, penjualan PTBA di dalam negeri termasuk terbesar di kedua, dan hampir seperempat produksinya diekspor antara lain ke Jepang, Taiwan, India, Korea, Cina, Filipina, Pakistan, Italia, Thailand, dan Jerman. Nah, apa sih itu supply chain management? Supply chain management merupakan salah satu aspek dalam manajemen operasi yang berfungsi mengelola seluruh rantai pasok di setiap mata rantai dari pemasok hingga ke pelanggan akhir. Ini menurut Heiser dan Rinder. Adapun supply chain management dibagi menjadi 3, yaitu aliran fisik, aliran keuangan, dan aliran informasi. Selanjutnya yaitu stakeholder yang terkait. Yang pertama ada supplier, kemudian manufaktur, distributor, wholesaler, retail, dan customer. Di mana di dalam stakeholder ini terdapat aliran fisik dari supplier ke customer, kemudian aliran keuangan dari customer ke supplier, kemudian ada aliran informasi dari supplier ke customer maupun dari customer ke supplier. Di stakeholder yang terkait ini terdapat 2 bagian, yaitu ada upstream dan downstream, di mana upstream itu dari supplier sampai distributor, untuk downstream dari wholesaler sampai customer. Selanjutnya alur kerja aliran fisik. Bisa kita lihat di sini terdapat 2 aktor, yaitu bagian marketing, kemudian si customer. Kemudian di sini terdapat alur produksi, di mana yang pertama itu terdapat planning, production, logistik, kemudian shipment atau perkapalan. Selanjutnya yaitu alur kerja aliran fisik. Proses rantai pasok dimulai ketika end user mengajukan permintaan akan batubara yang merupakan produk dari PT Bukit Asam. Perencanaan di PT Bukit Asam meliputi 3 fungsi, yaitu planning, production, dan controlling, di mana pekerjaannya dimulai dari perencanaan berdasarkan pemesanan dari end user yang ditangani oleh bagian pemasaran. Kemudian dilakukan upaya produksi berdasarkan laporan pemasaran, di mana produksi diawasi dan direncanakan oleh perencanaan baik kualitas maupun jumlahnya. Kemudian untuk bagian logistik, di sini logistik di PT Bukit Asam merupakan suatu departemen yang berfungsi untuk meminimalisasi penyimpangan di dalam produksi berdasarkan dengan jadwal yang direncanakan oleh pihak pemasaran. Kemudian selanjutnya yaitu bagian shipment atau pengapalan di PT Bukit Asam. Di PT Bukit Asam seluruhnya di bawah pengawasan dari bagian pemasaran yang melakukan penjadwalan pengapalan berdasarkan rencana yang sudah ditentukan. Kemudian jadwal tersebut disampaikan kepada satuan kerja logistik yang mengelola stok batubara di stoker. Selanjutnya yaitu alur kerja aliran informasi. Yang pertama yaitu end user mengajukan permintaan akan batubara yang merupakan produk dari PT Bukit Asam. Perencanaan di PT Bukit Asam berdasarkan pemesanan dari end user yang ditangani oleh bagian pemasaran. Kemudian dilakukan upaya produksi berdasarkan laporan pemasaran, di mana produksi diawasi dan direncanakan oleh bagian perencanaan, baik kualitas maupun jumlahnya. Untuk kendali atau kontrol dari proses produksi dilakukan oleh bagian perencanaan agar terjadi kesesuaian antar jadwal yang diminta dan produksi yang sudah ditargetkan untuk memenuhi target jadwal yang sudah disepakati. Jadwal ini meliputi kualitas dan waktu. Kemudian alur kerja aliran keuangan. Rencana penjualan, penyampaian invoice sampai memonitor uang masuk ke perusahaan dilakukan oleh bagian pemasaran. Tetapi setelah masuk ke rekening PT Bukit Asam, selanjutnya dikontrol oleh bagian keuangan. Proses penjualan di batubara di PT Bukit Asam diawali dengan mengirimkan surat penawaran kepada pelanggan atau menerima permintaan pesanan
pembelian dari calon pembeli. Untuk cara pembayarannya yaitu yang disepakati dapat melalui surat kredit berdokumen dalam negeri SKBDN untuk pembelian dalam negeri dan letter of credit untuk penjualan ekspor. Apabila PT BA sudah mendapatkan SKBDN atau LC, maka uang sudah masuk ke perusahaan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kaitannya dengan business intelligence, di mana PT Bukit Asam ini sudah diintegrasikan dengan software Mindcom, yaitu di sini yang digunakan itu menggunakan Mindscape yang merupakan suatu program terintegrasi dimulai dari perencanaan pertambangan yang masih dalam bentuk cadangan geologi sampai rencana pemasaran baik waktu maupun volume. Kemudian langkah-langkah yang harus dilalui termasuk persediaan jumlah alat sudah bisa dihitung berapa biaya produksinya. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.